Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuddin Saiful Anwar. Sini saya akan menjelaskan aplikasi skripsi saya, yaitu tentang Human Resource Development, bisa dikenal dengan HRD, pada PT Asia Chemical Industry. Di sini ada beberapa akses. Yang pertama ada administrator, yang kedua ada HRD, yang ketiga ada karyawan, dan yang terakhir ada GM. GM yaitu General Manager. Di sini saya akan terlebih dahulu membuka HRD. Nah, di sini adalah tampilan HRD, terdiri dari beberapa menu, yaitu ada master data, import data, dan transaksi data. Master data itu ada beberapa menu lagi. Ada data user login, data jabatan, data unit kerja, dan cabang. Kemudian di sini ada import data, yaitu import data gaji, import data absensi, dan import data cuti. Kemudian yang terakhir itu ada transaksi data. Ada daftar pegawai, daftar SK kerja, daftar prestasi pegawai, dan daftar hukuman pegawai. Di sini saya akan melakukan terlebih dahulu yaitu transaksi data. Kemudian kita daftar pegawai. Di sini kita akan menambahkan terlebih dahulu data pegawai tersebut. Misalnya kita NIP-nya itu 10 35 3. Kemudian di sini nama pegawainya itu misalnya Miftah. Kemudian tanggal lahir itu Serang. Nah, di sini kita akan pilih agama, misalnya Islam. Nomor HP-nya misalnya kemudian di sini kita melakukan email. Di sini ada tanggal masuknya, kemudian SK pegawainya, dan unit kerja. Kita pilih unit kerja misalnya legal. Terus jabatannya itu misalnya staff. Pangkatnya itu pangkat 3. Pastinya 3. Status pegawainya aktif. Di sini ada informasi pendidikan, yaitu yang pertama ada SD, kemudian ada SMP, kemudian ada SMA. Kita misalnya diisikan dulu SD terlebih dahulu. Kemudian ada SMP. Kemudian di sini tahun lulusnya. Misalnya kita 2006. Kemudian pengalaman kerja, mungkin dianya belum ada pengalaman. Kemudian kita langsung simpan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah tampil ya, yang tadi kita input. Kemudian kita bila bisa ingin melihat informasi, di sini ada informasi pegawai, yaitu terdiri dari informasi pegawai, info pekerjaan, dan info pendidikan dan pengalaman kerja. Kemudian kita sudah daftar pegawai, kemudian kita beralih ke SK kerja. Di sini sudah kita tambahkan tadi yang bernama Miftah, kemudian unit kerjanya, jabatan, masa kerjanya belum aktif karena dia baru masuk, gajinya itu 1 juta. Kemudian kita beralih ke daftar prestasi pegawai. Di sini bila ingin menambahkan data prestasi pegawai, kita mengklik data pegawai, kemudian kita pilih yang tadi yang kita input, kemudian oke.
Misalnya di sini karyawan teladan misalnya. Kemudian kita simpan. Nah, di sini kita sudah tersimpan yang tadi kita isikan. Kemudian kita beralih ke daftar hukuman pegawai. Di sini adalah tampilan data master hukuman, yaitu ada beberapa menu, yaitu nomor hukuman, NIP, nama pegawai, tanggal, nama hukuman, dan aksi. Kemudian apabila kita ingin menambahkan data hukuman tersebut, kita mengklik data hukuman. Kemudian yang kita tadi input terlebih dahulu kita pilih, kemudian oke. Nah, di sini misalnya Miftah itu hukumannya itu mangkir dalam 4 hari. Kemudian kita simpan. Nah, dia sudah ada mangkirnya itu 4 hari. Kemudian transaksi data sudah selesai, kita beralih ke import data gaji. Di sini adalah tampilan data gaji karyawan pada PT AC atau Asia Chemical Industry, yaitu cara penggunanya yaitu kita import data terlebih dahulu, kita download format, kemudian kita pilih file. Di sini file tersebut kita ekspor dari fingerprint yang ada di perusahaan tersebut, kemudian kita ekspor ke dalam sistem dan ditampilkan dalam sistem informasi. Kemudian yang kita sudah tadi download, kita pilih, kita cari. Nah, ini yang sudah kita download tadi. Kemudian open, kemudian kita lihat. Nah, kemudian kita import. Nah, di sini sudah terlihat daftar gajinya. Yang tadi itu yang Miftah ini, dan yang tadi. Kemudian kita beralih ke data absensi. Sama di sini juga kita mengambil datanya itu melalui ekspor dari fingerprint perusahaan tersebut. Kemudian kita download dulu, kita buka file, kemudian kita cari lagi. Nah, open, kita lihat datanya. Nah, kita import. Nah, di sini sudah terlihat data hasil import yang tadi kita import itu. Ada periode, nomor induk, tanggal, jam masuk, keterangan masuk, jam pulang, dan keterangan pulang. Kemudian sudah import data absen selesai, kita import data cuti. Sama di sini juga kita import data, kita download terlebih dahulu, kita ambil datanya, kita upload. Kemudian kita cari, open, kita lihat. Nah, di sini adalah tampilan data cuti. Kita bisa melihat histori kita, tahun berapa, nomor induknya, tanggal mulai, tanggal lahir, jenis cuti, dan keterangan cuti. Kemudian kita sudah selesai pada level HRD, kita akan beralih ke level karyawan. Misalnya kita isikan karyawan itu Bella. Di sini adalah tampilan karyawan, yaitu berupa bentuk informasi, hanya tampilan informasi saja. Kemudian kita ingin bisa melihat informasi. Yang pertama kita
informasi gaji terlebih dahulu. Di sini apabila kita ingin melihat informasi gaji kita akan melakukan cetak. Nah, di sini ada informasi gaji kita agar kita tahu berapa gaji kita per bulan atau gaji pokoknya, gaji kotor dan potongan dan lain-lain. Di sini kita bisa melihat. Kemudian kita beralih ke informasi absensi. Nah, di sini adalah tampilan informasi absensi. Apabila kita ingin melihat seperti tadi, kita pilih cetak. Nah, di sini ada keterangan slip, yaitu ada periode, nomor induk, nama karyawan, jabatan, bagian, tanggal masuk, keterangan masuk, jam pulang, dan keterangan pulang. Kemudian kita beralih dari absensi ke cuti. Di sini ada tahun ya. Ada tahun 2019, tahun 2020. Nah, misalnya kita pada tahun 2019 itu kita jenis cutinya itu misalnya ada kita melakukan cuti 3 hari, yaitu sakit, kemudian ada cuti bersama 1 hari, dan ini tahunan itu adalah cuti setiap tahun. Kemudian kita beralih ke informasi SK. Di sini ada tampilan SK kerja. Kembali ke hukuman. Sama di sini juga data hukuman. Kemudian kita beralih ke informasi prestasi. Di sini ada informasi prestasi kita yang tadi itu ada nama prestasi, NIP, pegawai, tanggal, nama prestasi. Sesudah karyawan kita selesai, kita beralih ke GM. GM itu yaitu General Manager yang bisa disebut dengan pemimpin. Di sini ada pemimpin atau General Manager. Di sini adalah tampilan, hanya sebagai tampilan saja, informasi atau laporan. Di sini si pemimpin ini dia bisa melihat data pegawai. Ada data pegawai berdasarkan jenis kelamin, ada laki-laki berapa persen dan perempuan ada berapa persen. Dan di sini ada data klaster, yaitu grafik data per klaster. Misalnya dari Cikande ada berapa, kemudian Tangerang, Cikarang, Pasuruan, Nias, Kampar, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini ada SK-nya. Di sini ada SK pegawai, yaitu ada Anwar, Bella, Miftah. Kemudian ada hukuman. Ini bentuk laporan pegawai apabila dia mangkir dalam beberapa hari. Kemudian di sini ada prestasi karyawan tersebut yang tadi kita input itu, misalnya ada karyawan terbaik di bidang IT, dan ada karyawan teladan. Oke, cukup sekian dari saya penjelasannya. Kesimpulan dari aplikasi tersebut yaitu aplikasi ini dibuat yaitu bebarengan dengan adanya pandemi COVID-19, di mana pemerintah menganjurkan untuk melakukan physical distancing. Untuk sebelum sistem ini ada, yaitu setiap informasi karyawan harus bertatap muka langsung dengan bagian HRD. Kadang kendalanya yaitu sering bagian HRD itu tidak ada di ruangan karena dia memiliki pekerjaan yang lain ataupun dia sedang cuti, sedangkan kita butuh informasi itu penting dan sangat urgent.
Aplikasi ini sangat membantu. Yang pertama, dengan tidak akan adanya bertemu langsung dengan bagian HRD, jadi sistem ini sangat membantu untuk bagian HRD di dalam pelayanan kepada karyawan. Karena informasi ini sudah tidak terkendala dengan jarak, dengan waktu. Kapanpun kita bisa melihat, karena nantinya sistem ini akan diupload dan dapat diakses dengan jaringan internet. Jadi dimanapun, kapanpun selama karyawan memiliki jaringan internet dapat diakses dengan baik. Baik dia memakai PC, laptop ataupun HP. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.